Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang circular queue. Sebelum membahas tentang circular queue, sebelumnya pengertian dari circular queue tersebut merupakan suatu struktur data dengan pengoperasian berprinsip FIFO atau yang dikenal dengan first in first out, atau data yang masuk pertama dan data yang akan keluar pertama kali juga. Circular queue ini berbentuk lingkaran atau melingkar dengan posisi pertama yang tersambung dengan posisi paling terakhir. Ada dua properti dalam circular queue. Yang pertama, front, yaitu item circular queue yang terletak atau berada paling depan, dan yang kedua yaitu rear, yaitu item circular queue yang terletak atau berada paling belakang. Perbedaan circular queue dengan linear queue. Di sini angka 20 yang berada pada indeks yang ke-0 dan merupakan front atau depan. Jika angka 20 dihilangkan, maka otomatis akan berpindah ke posisi angka 20, yaitu berada di titik 1, sehingga harus menambahkan indeks yang baru yaitu 50, karena indeks 0 tersebut jika sudah dihilangkan maka tidak bisa lagi digunakan. Berbeda dengan circular queue, jika angka 20 keluar, maka front akan berpindah ke indeks yang kedua, dan jika ingin menambah angka lagi, maka rear tersebut akan berpindah ke indeks 0 karena masih bisa digunakan. Fungsi circular queue. Fungsi circular queue yang pertama adalah NQ. NQ yaitu fungsi yang digunakan untuk menambahkan elemen, dan penambahan elemen tersebut selalu ditambah atau selalu digunakan pada posisi paling belakang, itu rear. Dan yang kedua yaitu DQ. DQ merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan elemen, dan penambahan elemen tersebut selalu dan sering ditambahkan pada posisi paling belakang atau disebut dengan front. Konsep circular queue. Konsepnya itu, misal jika kita menambahkan angka 7, maka angka 7 akan berada pada indeks yang ke-0, serta front dan rear-nya juga berada pada indeks yang ke-0. Lalu, jika kita menambahkan angka 9, maka angka 9 akan berada di indeks yang pertama, dan lainnya juga akan berpindah ke indeks yang pertama. Dan jika yang ditambahkan adalah angka 20, maka indeks di angka 20 berada di indeks yang kedua, dan rear-nya akan mengikuti. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada pengoperasian DQ. Ketika angka dihapus atau keluar, maka front akan mundur pada indeks yang pertama. Lalu DQ kedua yaitu angka 9. DQ kedua yaitu angka 9. Angka 9 keluar, maka front akan mundur ke indeks yang kedua. Lalu ada penambahan angka yaitu angka 3, maka akan mundur ke indeks yang keempat. Dan ditambahkan lagi dengan angka 4, maka rear akan mundur ke indeks yang kelima, lebih tepatnya yaitu indeks 0. Lalu satu angka lagi ditambahkan dan angka tersebut berada pada indeks yang pertama, maka dalam situasi ini keadaan sudah full atau antrian sudah tidak bisa lagi digunakan. Selanjutnya yaitu beralih ke kode pemrograman atau kode program. Di sini ada include itu sendiri berfungsi sebagai definisi fungsi yang akan dibuat. Agar data teks terstruktur, maka harus di struct queue. Selanjutnya ada deklarasi yaitu rear, front, dan size serta array. Queue diwakilkan dengan integer s, di mana front dan rear-nya sama-sama kosong atau bernilai -1. Size di sini merupakan s dengan array pada queue ini. Selanjutnya ada deklarasi fungsi NQ dan DQ dengan tipe data integer dan variabel value, dan yang terakhir display queue.
Selanjutnya, kode program NQ. Kode program NQ ini dengan data integer dengan tipe variabel yaitu variabel value. Jika pron berada pada dan dir semula dengan size minus false, maka dir adalah pron min 1. Modulo size min 1, maka yang akan keluar adalah Q is full dan akan dikembalikan. Akan tetapi, jika pron kosong dan di sini ditulis dengan minus 1, maka dir akan berada pada indeks 0. Namun jika dir sama dengan size minus 1 dan pron tidak berada pada indeks 0, maka dir akan dipindahkan ke indeks yang 0. Dan jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka dir akan terus-menerus ditambahkan 1. Kode program DQ. Pada kode program sebelumnya, jika sebelumnya menggunakan tipe data, maka program DQ ini sama sekali atau tidak menggunakan tipe data. Tipe data apapun, karena DQ ini berfungsi untuk menghapus pada circular queue. Jika pron sama dengan 0, maka data yang akan keluar adalah Q is empty. Lalu fungsi akan dikembalikan. Namun jika pron tidak kosong, maka akan langsung ke baris 68, yaitu di mana pron sama dengan dir atau maka pron dan dir sama-sama kosong. Tetapi jika pron sama dengan size min 1, maka kondisinya akan dipindahkan ke indeks 0. Jika pron tidak memenuhi, maka akan terus ditambahkan nilai 1. Kode program display queue, yaitu display queue ini berfungsi menampilkan program pada circular queue. Jika pron sama dengan kosong, maka yang akan keluar adalah Q is empty. Lalu fungsi akan langsung dikembalikan. Selanjutnya, print an element circular queue or jika dir lebih besar sama dengan pron, maka output yang akan muncul atau yang akan keluar adalah yang akan keluar pada array dengan liberasi batas awal pron dan batas akhir dir. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka output yang akan muncul adalah array dengan batas awal pron dan batas akhir lebih kecil dari size. Outputnya nanti angka yang berada pada array dengan indeks 0 hingga rir. Kode program utama. Pada kode program utama ini, di sini ada antrian dengan kapasitas 5. Di sini kita tinggal masukkan angka, yaitu angka 7, 9, 20, dan angka 2. Lalu angka tersebut akan menampilkan deleted value atau angka yang dihapus. Setelah itu ada Q.NQ yaitu 3, 4, 1, yaitu dengan angka yang ditetapkan setelah adanya operasi pengeluaran angka. Dengan output program sebagai berikut. Elemen in circular queue R yaitu 7, 9, 20, dan 20. 7, 9, 20, dan 2. Sedangkan validated value yaitu 7 dan 9. Elemen in circular queue R yaitu 20 dan 2, dan elemen in circular queue R yaitu 20, 2, 3, 4, 1, dan antriannya penuh. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.